Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Fauzia Agatin dari Prodi Manajemen Pendidikan. Sekarang sedang menempuh semester 1 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan fase teori tradisional. Sebelumnya, teori organisasi ini merupakan sebuah proses evolusi. Berbagai teori yang ada sekarang ini telah diperkenalkan, dievaluasi, dan diperbarui dari waktu ke waktu, di mana teori-teori baru tentang organisasi mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu. Para ilmuwan dari berbagai latar belakang, pemikiran, dan perspektif telah mengkaji dan menganalisis perkembangan organisasi-organisasi dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Fase teori tradisional merupakan fase teori tradisional sistem yang tertutup atau closed system. Artinya, suatu sistem yang berdiri sendiri yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut fase teori tradisional, lingkungan di sekitar organisasi para perintis manajemen dalam usaha mencari bentuk organisasi yang paling efisien menemukan 5 prinsip yang dapat dipakai sebagai pedoman menyusun organisasi yang efisien. Yaitu yang pertama, 1. Prinsip pembagian pekerjaan, yaitu kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan. Ini disebut juga pengkhususan atau spesialisasi. Dengan menggunakan prinsip pembagian pekerjaan ini, dapat disusun organisasi yang efisien. Keuntungan pembagian kerja dapat menimbulkan efisien kerja yang lebih tinggi karena 1. Para pekerja dapat mengerjakan tugas yang paling sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Yang kedua, dengan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, para pekerja makin lama makin bertambah ahli. Yang ketiga, para pekerja mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menemukan cara yang lebih baik guna melakukan pekerjaan mereka. Yang keempat, para pekerja tidak harus pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi dengan demikian dapat hemat banyak waktu. Namun ada kelemahan juga untuk prinsip pembagian kerja ini. Yang pertama yaitu jika pekerjaan dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil, para pekerja dapat menjadi bosan, jenuh, dan merasa tidak puas. Hal ini semuanya menurunkan produktivitas dalam jangka panjang. Yang kedua, pembagian pekerjaan yang semakin terperinci sering menurunkan martabat orang karena membuat manusia menjadi mesin atau robot. Cara mengatasi kelemahan di bagian prinsip pembagian pekerjaan. Cara mengatasinya yaitu dengan perluasan pekerjaan, yaitu pekerjaan yang bosan karena harus melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang dapat dikurangi kebosanannya dengan menambah pekerjaan lain. Dan cara yang kedua yaitu penggiliran atau rotasi pekerjaan, yaitu mengalihkan pekerjaan dari tugas satu dengan tugas yang lainnya. Dengan demikian, pekerjaan secara berkala, kebosanan akan berkurang, minatnya juga bertambah, dan lengkap. Pentingnya setiap pekerjaan dalam kerangka keseluruhan strategi ini juga lebih mudah untuk manajemen. Yang ketiga, cara mengatasinya yaitu dengan peran serta atau partisipasi. Partisipasi adalah memberikan kesempatan kepada pekerja untuk ikut berperan dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Dengan ikut berperan serta dalam mengambil keputusan, staf lebih yakin menerima keputusan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada prinsip satu komando, yaitu setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pemimpin saja. Kesatuan komando merupakan prinsip yang sederhana, tetapi tidak mudah dilaksanakan. Biasanya sukar bagi seorang staf untuk memenuhi perintah dari satu orang saja, karena ia sering menghadapi beberapa orang pemimpin yang memberi perintah bersama-sama. Apabila staf harus melaksanakan perintah dari 2 orang atau lebih, seringkali ia mengalami kesulitan karena mungkin perintah itu saling bertentangan. Akibatnya, staf tidak dapat memenuhi dengan baik semua perintah yang ditugaskan kepadanya. Yang ketiga yaitu ada prinsip sentralisasi, adalah pemutusan wewenang atau tanggung jawab pada puncak organisasi. Selanjutnya, yang keempat ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dapat diartikan sebagai hak memerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan, menyelesaikan sesuatu. Antara tanggung jawab pemimpin terhadap hasil pekerjaan.
dan wewenang yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Harus ada hubungan tertentu, artinya tanggung jawab harus sama dengan wewenang. Yang kelima, ada prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dan organisasi, mulai dari tingkat yang tinggi, wewenang mengalir ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Sesuai dengan prinsip tersebut, komunikasi dari atas harus melewati staf langsung dan seterusnya, sehingga komunikasi mencapai tingkat bawah yang dituju. Jadi, kesimpulan dari fase teori tradisional yaitu berusaha menunjukkan satu cara yang paling efisien untuk menyusun organisasi. Namun kenyataannya semua prinsip tadi sangat menarik, namun masih kurang mencapai tujuannya. Para ahli fase teori tradisional mereka berpendapat bahwa wewenang staf diperoleh dari pimpinannya, dan wewenang pemimpin ini diperoleh dari pimpinannya lagi, dan seterusnya. Sahabat fase teori tradisional bahwa organisasi yang disusun secara rasional atau mengikuti prinsip-prinsip tertentu akan efisien dan efektif. Organisasi harus satu, bersifat lebih luas, artinya mampu menyesuaikan diri. Yang kedua, merupakan sistem terbuka, memperlihatkan juga perubahan lingkungan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan belibet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kuliah di program studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Unggul dalam kependidikan, kukuh dalam keilmuan manajemen pendidikan. Terima kasih.